Baca-baca apa, Bu Erma? Baca-baca ini, contekan-contekan kecil, Mas. Oh, apa yang perlu dicontek sama Bu Erma? Masa Bu Erma perlu Iya, nyontek? buat reminder lah. Oh iya. Mana tahu lupa, udah tua. Saatnya rujak, saatnya ruang pajak. Selamat menikmati rujak hari ini. Udah nggak muda lagi kali Bu ya? Ya? Udah nggak muda lagi. Udah nggak muda lagi, tahu aja. Tentang apa sih Bu yang dibaca-baca? Ini kan pemerintah kan banyak ngeluarin kebijakan baru nih, kan kita perlu tahu juga, gitu loh. Untuk kita knowledge kita dan juga kalau nanti teman-teman ada yang nanya, gitu. Oh. Pajak-pajak kalau ada yang nanya, biar kita bisa memberikan informasi, gitu. Ini aturan-aturan terbaru yang terkait dengan ini kebijakan terkait dengan apa namanya adanya COVID-19 itu, gara-gara pandemi. Iya. Benar-benar. Apalagi kan memang sekarang sedang COVID ya Bu. Di mana-mana pasti terjadi istilahnya apa ya? Hambatan mungkin ya Bu ya, gangguan mungkin ya Bu ya. Betul. Nah kalau di kita itu untuk perekonomiannya seperti apa Bu? Menurut Bu Erma? Gangguan kerasa ya. Gangguan kerasa. Maksudnya efek ya, efeknya kerasa banget gitu, kerasa banget. Karena sekarang kan banyak kegiatan usaha yang bisa dibilang stuck ya. Ada yang bahkan ada beberapa yang katakanlah menjadi berhenti ya. Iya benar ya. Berhenti. Dan itu tidak hanya di negara kita kan, gitu. Efeknya kan kerasa di dunia ya. Banyak negara-negara lain juga merasakan hal yang sama. Dan karena situasi yang seperti itulah makanya kan pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan yang juga extraordinary kan gitu ya, karena situasinya kan memang extraordinary gitu kan. Nah terkait dengan apa namanya efeknya tadi kan, efek di sisi ekonominya yang paling kita rasakan itu terutama kita ya yang ngurusin pajak nih, Iya pastinya ya Bu ya. ngurusin penerimaan negara, Iya pasti. kan kerasa banget gitu. Udah beberapa bulan terakhir ini kan penerimaan kan negatif gitu ya. Ibaratnya Iya, terjun ya Bu. menurun drastis dari apa namanya dibandingkan dengan tahun lalu, ya kan. Kerasa banget itu. Gitu. Kayak ini aja Bu ya, istilahnya kalau di rumah tangga kan sama aja ya Bu ya, butuh uang, butuh dana. Terus ternyata lagi pandemi kayak gini kan banyak juga yang masukannya kurang. Bahkan yang PHK banyak juga ya Bu ya. Banyak. Itu Bu kayak di tempat adik saya kan kebetulan kerja di rumah sakit ya. Nah, dia cerita bahwa di rumah sakitnya itu Bu, kan kalau di kita nih ada OB seperti itu kan ya. Nah, ada OB yang bantu-bantu yang bersih-bersih dan segala macam. Nah, di rumah sakitnya itu kan OB-OB-nya ini mereka itu kerjasama sama outsourcing. Ya, outsourcing. Nah, dia cerita Bu, karena kan sekarang banyak yang tutup nih. Waktu kemarin-kemarin yang benar-benar apa istilahnya tuh PSBB ya. Nah, PSBB itu kan benar-benar banyak yang tutup tuh di mana-mana ya kan. Perkantoran tutup, apa tutup ya. Jadi mau tidak mau karyawan-karyawan mereka yang kerja sebagai OB di perkantoran itu kan boleh dibilang jam kerjanya itu nggak ada, bahkan mungkin ya nggak ada gitu loh Bu, nggak ada. Nah akhirnya karena di rumah sakit juga mengurangi, kan kata adik saya itu cerita di rumah sakitnya aja Bu, selama efek COVID itu tingkat kunjungan itu berkurang. turun. Karena kan orang takut ya Bu ya, takut ke rumah sakit istilahnya begitu. Nah jadi akhirnya ya apa outsourcing ini memutus hubungan kerja, iya. Jadi ibaratnya mungkin yang tadinya menyuplai berapa orang gitu ya Bu ya, dikurangi, jadi atau kurang. dihentikan kali ya. Iya. Terus juga ada saya pernah waktu itu dapat dari sosmed dari temen gitu, ada supir-supir online, driver online gitu ya Bu ya, yang di situ tuh curhat karena kan waktu itu sempat berlaku nggak ada. Iya, karena untuk mereka kan akan sangat terasa sekali. Betul. Terasa sekali buat mereka dampaknya. Iya, tidak hanya orang pribadi istilahnya Bu ya, perusahaan dan kita kan institusi pajak menghimpun penerimaan dari orang pribadi,
dari perusahaan, betul nggak Bu? Betul. Nah, kalau DJP sendiri melihat ini Bu, melihat keadaan pandemi ini, bagaimana? Kan tadi ya teman-teman udah melihat tadi Mas Oso sudah bilang penerimaan udah turun drastis gitu ya. Iya. Iya. Karena itu kan dampak dari kondisi ekonomi yang menjadi lesu ya. Nah, bahkan beberapa sektor kan memang bisa dibilang stuck gitu ya. Pemerintah sebetulnya sudah memberikan beberapa fasilitas ya, yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha ya. Bisa oleh yang individu maupun yang perusahaan. Bahkan untuk yang bisa dinikmati juga oleh orang pribadi. Karena kalau orang pribadi kan dapatnya satu ya. Itu juga dapat. Gitu. Jadi ada macam-macam. Jadi selama pandemi istilahnya bentuk dukungan atau empati Direktorat Jenderal Pajak ya Bu, itu memberikan yang Ibu bilang tadi fasilitas. Insentif kali ya. Ya, ada yang fasilitas. Kalau bahasa di pajaknya insentif. Ya. Nah, terkait sama insentif ini, kalau menurut kacamata Bu Erma sebagai orang pajak, ini sesuatu yang menarik gak sih Bu? Kalau saya sebagai pelaku usaha, pemerintah sudah memberikan insentif, kenapa tidak dimanfaatkan? Gitu. Karena kan sangat bermanfaat sekali pasti. Untuk misalkan saya sebagai pelaku usaha. Nah, kalau memang itu cukup menarik, kalau misalnya kita boleh lihat data nih Bu ya, data selama pandemi ini. Kira-kira sudah banyak belum sih Bu yang memanfaatkan fasilitas ini? Nah, informasi dari teman-teman yang di lapangan ini belum banyak wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas itu. Padahal kan ada beberapa yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Nah, jadi kayaknya obrolan kita ini pas ya Bu ya? Iya, benar ya? Iya. Jadi ngomongin fasilitas, mungkin siapa tahu ada yang belum tahu, mungkin ya Bu ya, karena WFH atau mungkin karena istilahnya kalau orang bilang lockdown, ya. Lockdown, jadi mungkin jangan di lockdown informasinya. Ya, gitu benar. Ya kan Bu, jangan di lockdown informasinya. Jadi obrolan kita ini siapa tahu membuat orang-orang jadi tahu, masyarakat jadi tahu, jadi tahu. Nanti jadi tergerak ya. Yang tadi nggak tahu, mungkin segera bertindak. Akhirnya ternyata menarik benar. Bisa dimanfaatkan. Nah, ngomongin ini nih, kan biasanya kalau segala sesuatu kayak kita mau beli rumah, kan kita pasti akan lihat nih fasilitasnya apa saja. Karena dengan fasilitas yang menarik itu, pasti kan kita akan, kalau pembeli misalnya Bu ya, tertarik untuk membeli. Apa ini fasilitasnya? Bintang berapa? Bintang 5, bintang 7. Bintang 7. Iya Bu ya. Nah, ngomongin fasilitas yang diberikan oleh DJP nih Bu ya. Nah, harus tahu dong nih. Ya, kira-kira apa aja sih fasilitasnya Bu? Bicara fasilitas itu ada fasilitas gedenya ya, ada fasilitas PPN. Oh, pajak pertambahan nilai. Betul, ada fasilitas PPH. Pajak penghasilan. Betul. Gitu. Kelompok gedenya itu. Iya, kelompok gedenya. Karena kan di DJP kelompok gedenya tuh pasti ngomongin PPN, PPH, PPN, PPH, PPN, PPH. Kayak iklan Ibu 3 kali. Diulang-ulang biar ingat. Iya benar. Karena kalau diulang-ulang 3 kali katanya sih nyantol ya Bu, jadi kebiasaan gitu katanya. Nah, ngomongin tadi Ibu kan sudah ngomong Bu Elma, fasilitas ada PPN, ada PPH. Kalau ngomongin satu persatu secara detail kayaknya kurang ya Bu. Waktunya maksudnya kita perlu nggak akan selesai. Oh, nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Panjang kali lebar, hasilnya luas ya Bu ya. Jadi mungkin kalau secara gambaran saja nih, secara garis besar, misalnya buat PPN itu apa gitu ya. Atau mungkin ini Bu, aturan-aturan yang ada itu untuk fasilitas ini apa-apa aja sih? Nah, itu kayaknya itu dulu deh. Ada pemberian fasilitas untuk ini ya, barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID ini. Yang khusus untuk barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka COVID itu. Jadi either dia waktu membeli maupun pada saat dia bertransaksi. Silakan
waktu dia bertransaksi dengan pihak ketiga. Harusnya saya yang nawarin. Emang suka gitu kan. Gitu. Nggak apa-apa, gitu, sok minum aja dulu. Nah kalau PPN-nya ini PPN yang tidak dipungut ya pada saat dia impor. Jadi saat dia memasukkan barang yang dipergunakan dalam rangka penanganan COVID. Gitu. Itu PPN-nya tidak dipungut. Gitu. Terus kemudian pada saat dia bertransaksi, itu PPN-nya nanti ditanggung oleh pemerintah. Gitu. Itu PPN-nya yang Ditanggung pemerintah. Kalau persisnya mau bicara bahasa ditanggung pemerintah nih Bu, jadi mungkin kan supaya masyarakat luas tuh lebih paham. Karena kan bahasa pajak itu istilahnya kan tidak gampang untuk diterima orang banyak istilahnya Bu ya. Kalau persepsinya masuk apa kalau ditanggung pemerintah? Ditanggung pemerintah itu berarti misalnya tetap terbayar. Ada pajak yang harus dibayar, tapi itu ya udah pemerintah yang bayar. Ya, pemerintah yang bayar. Tapi tentunya dihitung dulu istilahnya gitu ya. Betul. Nah kalau ibaratnya pajak biasanya kan, kita hitung dulu nih berapa, sekian, terus kita setor bayar Bu. Apalagi sekarang bayarnya gampang, udah ini. Nah, bayar itu pergi ke ATM yang punya selesai. Nah kalau ini stop, ibarat kata tuh, stop, jangan bayar. Biasanya. Pemerintah yang gitu. Pemerintah yang berambil di sini kan. Gitu. Itu yang BPN. Terus ada PPH juga gitu. PPH, kalau bicara PPH banyak Bu ya. Ada angka-angkanya tuh, PPH titik-titik. PPH-nya badan, PPH-nya pasal 21 yang dinikmati oleh orang pribadi kan. Kemudian ada yang untuk UMKM. Kalau badan nih Bu, PPH badan itu kan kalau badan kan punya kewajiban untuk ngangsur ya. Pasal 25. Pasal 25. Iya. Bulan tiap masa. Iya, gitu. Itu diberikan keringanan. Diskon ya Bu ya? Sampai 30%. Diskon 30%. Kan sedikit itu, iya. Kayak ini nih. Harga diskon 30% misalnya Bu. Pasti kan kita kerasa banget kan? Iya, benar. Gitu. Benefit dari 30% tadi. Cashback ya Bu. Yang tadinya nggak ada jadi niat. Kayak buka online, tek. Lapar makan apa ini? Makanya sayang kalau tidak dimanfaatkan fasilitas ini. Jadi untuk yang pasal 25 tadi yang tiap bulan dibayar sama BP Badan itu bisa mendapatkan pengurangan 30% ya 30%. Sangat lumayan ya. Sangat itu yang UMKM tadi sama DTP lagi. DTP lagi. Pasal 21 sama DTP lagi. Nah, ini kayaknya menarik nih karena kan apalagi di saat ini Bu, pelaku usaha kita kan sering menyebutnya dengan UMKM, pelaku usaha kecil dan menengah. Nah untuk pelaku usaha kecil dan menengah ini kan pasti sangat terasa ya Bu. Nih kayak saya pribadi saja dan keluarga waktu kemarin lockdown misalnya Bu ya, yang iklan-iklan di rumah saja itu kan. Untuk jajan itu takut Bu. Akhirnya belanjanya gimana? Stok Bu. Ya. Stok kebetulan gini Bu. Selama ini kan kalau di rumah itu ada yang langganan, jadi kan stok dari online kan? Ada yang langganan juga dari stok. Jadi kita tuh mengolah sendiri. Memang satu sisi ada penjual yang mungkin omsetnya naik ya Bu, kayak penjual apa sih lauk-lauk mentah kayak ikan, ayam, itu kan dia pasti omsetnya meningkat waktu itu karena banyak yang mengolah sendiri. Kebutuhan atas itu tidak terhenti. Betul. Meskipun kondisinya seperti itu. Tapi kalau yang jualan Bu, misalnya dia jualan ayam goreng, jualan makanan-makanan Bu, ya itu kan sangat terasa. Intinya pedagang-pedagang kecil ini kan sangat terasa nih, karena kan orang lebih hati-hati dan lebih banyak di rumah. Nah yang menarik bagi UMKM itu kayak apa nih? Kan tadi saya bilang ada yang ditanggung pemerintah, ditanggung pemerintah. Selama ini kalau UMKM punya kewajibannya apa? Final, ya kan? 0,5% ya. Jadi dari omset PP 23 kan itu. Iya. Jadi kalau misalnya selama ini sebulan omsetnya 10 juta. Berarti kan dia mesti bayar 0,5% ya Bu. Ya. Karena pandemi sekarang udah mulai jualan. Omsetnya ini turun. Tidak perlu distorkan. Nggak perlu distorkan. Walaupun misalnya setelah dihitung mesti harus bayar ya 500.000 atau misalnya 100.000. Tapi karena ada fasilitas, sekali lagi stop. Biar yang bayar. Tapi nanti harus ada pertanggungjawabannya. Jangan salah. Kan tadi harusnya kan
ada nih pajak yang dibayarkan, Betul. tapi karena ditanggung oleh pemerintah, dia kan tidak menyetorkan ini. Ya. Ya. Tapi kan dia memanfaatkan ini fasilitas ini. Oh, karena mereka memanfaatkan Karena jadi harus ada laporannya. Oh, laporannya. Pertanggungjawaban itu laporan. Oh. Jadi kalau memanfaatkan itu ada pertanggungjawabannya berupa laporan-laporan ya. Seperti apa itu kan Ini sudah ada ininya. kan pemerintah sudah memberikan fasilitas nih, Betul. ya kan? Wajib pajak dihimbau untuk memanfaatkan fasilitas ini. Ya. Caranya gimana? Coba diakses ke www.pajak.go.id. Online. Online. Nggak perlu datang. Nggak perlu datang, diam di rumah saja, Ya. tapi bisa memanfaatkan fasilitas itu, Ya. ya kan? Tinggal akses www.pajak.go.id, buka formnya, ya kan? Diisi itu fasilitas apa yang akan dia manfaatkan. Nanti KPP yang akan verifikasi kriterianya terpenuhi tidak, gitu. Kalau terpenuhi ya berarti juga persetujuannya lewat Iya, online itu juga. betul. Oh, gitu. nanti dapat surat. Gitu kan. Nah, kalau itu sudah terverifikasi ya sama KPP, BP bisa memanfaatkan, nanti muncul tuh yang tadi saya bilang kewajiban sebagai pertanggungjawaban dia memanfaatkan. Sudah ada di situ. Iya. Jadi mudah ya Bu ya. Mudah sekali. Jadi langsung tahu apa yang harus dilakukan. Mm-mm. Nah, terus tadi juga ngomong-ngomong pasal 21, ini juga nih yang paling istilahnya yang paling dominan sangat dirasakan kan masyarakat atau individu ya Bu. Kan memang sebagian besar pasti kita itu kerja ya Bu ya istilahnya ya. Sebagian besar itu bekerja maksudnya itu mendapatkan gaji. Ya kayak saya kan tiap bulan dapat gaji, mungkin ada yang bekerja di perusahaan mana dapat gaji juga ya Bu ya. Nah, bicara yang tadi Bu Erma sampaikan 21 itu kan juga mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah juga. Dan itu keuntungan, boleh dibilang keuntungannya Bu ya, keuntungan bagi si orang pribadinya itu, yang bekerjanya itu, benar nggak Bu? Dia bekerja karena si pemberi kerja kan si perusahaan tadi Ya. kan yang memanfaatkan fasilitasnya. Betul. Tapi sebetulnya dianya termanfaatkan oleh si pekerjanya tadi kan. Ya jadi istilahnya Tapi tuh- ada syaratnya loh ya. ada syaratnya. Ada syaratnya. Jadi pemberi kerjanya tadi kelompok usaha tertentu itu ya itu ada di setiap PMK-nya ya. Siapa-siapa saja yang boleh menggunakan fasilitas tadi. Oh, jadi begini. Jadi intinya fasilitas ini diberikan itu ada syaratnya untuk clue atau klasifikasi lapangan usaha apa saja Iya. sih yang boleh memanfaatkan fasilitas ini. Jadi tidak Semuanya tidak serta-merta semuanya iya. boleh menggunakan. Ya, ibaratnya ada kalau bahasa kitanya kategorinya ini misalnya perusahaan yang bergerak di bidang ini seperti itu ya. Itu ada listnya banyak ya. Banyak banget, bahkan ada yang sampai ribuan. Nah, kembali lagi ke yang 21. Jadi kalau ditanggung pemerintah, contoh nih Bu ya, misalnya ada karyawan penghasilannya sebulan 200 juta misalnya. Jadi pertama dia harus sudah punya NPWP. NPWP dulu. Nah, Oke. NPWP dulu. Terus nanti ini dimintakan DTP itu mulai masa pajak kapan? Ya. Oh. Penghasilan di masa pajak yang dimintakan tadi kalau disetahunkan tidak boleh lebih dari 200 juta. Kan gitu. Oh, jadi batasnya 200 juta Iya. ke bawah. Iya. Itu yang diberikan, yang ditanggung pemerintah. Ditanggung. Jadi kalau di atas itu tetap disetorkan istilahnya ya. Tetap dipotong dan tetap di-store. Oh, jadi orang pribadi tadi yang di bawah 200 dapat istilahnya kalau bahasanya cashback ya Bu ya? Iya betul. Kan Cashback. tidak disetorkan tadi. Betul. Jadi Sudah selama- makan secara tunai. Iya, jadi misalnya selama ini nih ada yang mendapatkan gaji misalnya 200 juta lah anggap. Terus setelah dihitung-hitung, misalnya tiap bulan itu dipotong misalnya 500.000 misalnya Bu ya. 500.000. Jadi 500.000 yang tiap bulan dipotong tadi dan disetorkan oleh Harusnya perusahaannya. disetorkan. Nah sekarang itu kembali jadi dinikmati oleh, jadi kayak ada tambahan penghasilan. Iya, Oh. fasilitasnya. Jadi pemerintah sangat aware. Kepedulian peduli. pemerintah dalam masa sulit seperti ini. Jadi kan biar masyarakat itu punya daya tahan yang lebih karena kan juga dampak
dampak COVID ini dahsyat ya Bu ya istilahnya ke perekonomian. Nah terus ngomong-ngomong mengenai sampai kapan Bu? Oh, Kan belum nih. tadi Ya fasilitasnya. dari mulai sampai kapan atau sampai akhir tahun kah atau Enggak seperti apa? lah, nggak sampai akhir tahun, ada batasnya itu. Boleh sampai dengan bulan September. Oh September 2020 ini. Jadi harus segera nih, sekarang kan udah bulan Juli. Juli. Gitu. Oh. Makanya harus secepatnya. September ya. Kalau mulainya sih berarti kalau kemarin nggak tahu ya ibaratnya ya rugi juga Bu ya kalau baru Rugi memanfaatkan juga, sekarang. gitu loh. Karena kan ini terbit dari bulan April dari ya. April ya. Dari bulan April. April, Mei, Juni. Udah masuk bulan kelima. Agustus, September. Iya. Tinggal 3 bulan lagi. 3 bulan lagi Juli, Iya. Agustus, September ya 3 bulan lagi ya Bu ya. Bulan lagi. 3 bulan lagi. Nah kalau ngajuinnya itu Bu, misalnya kan Juli nih sekarang nih sekarang Juli tanggal berapa nih ya? Tanggal 3. Belum Tanggal 3. tanggal 3 Juli. Nah, untuk bisa memanfaatkan yang bulan Juli ini misalnya atau seperti apa, pengajuannya ada batasannya nggak Bu? Pengajuan? Ya sekarang aja diajukan. Nanti Sekarang kan aja. persetujuan dari KPP-nya kan. Segera ininya Bu ya, Iya. segera. Mau dapat insentif segera ajukan. Segera bertindak, Ya, segera bertindak. memanfaatkan Action ini. ya, Bu, ya. Gitu. Nah, itu kan tadi sudah PPN, sudah PPH tadi ada 21, Ada 25. ada 25 Ada buah UMKM. badan, ada UMKM. Apa lagi nih Bu? Selain Ada itu? juga ini penghasilan dalam rangka ini ya. Apa ya istilahnya? Untuk COVID ini maksudnya? Dalam rangka Penanganan ya, COVID-19 dalam rangka penanganan ini. COVID-19 ini. Oh jadi, Itu baru banget ini, baru keluar, masih hangat lah. oh masih hangat ya Bu ya? Masih frost, apa frost itu? Fresh from the Fresh oven. from the oven. Kayak kue. Gitu. Ada beberapa hal di situ yang diatur itu, ya. Di antaranya itu yang benefitnya terasa banget untuk individu itu yang untuk para pekerja di bidang kesehatan ya. Oh jadi yang anget-anget ini tadi itu lebih kepada hal-hal yang terkait penanganan COVID, istilahnya gitu ya Bu ya. Nah contohnya apa nih Bu yang tadi? Itu tadi Mas Soso cerita saudaranya yang bekerja di rumah sakit, ya kan? Betul. Terus misalkan penghasilan yang selain itu juga misalkan nih ada yang punya punya barang yang disewakan yang dimanfaatkan untuk penanggulangan COVID gitu loh. Itu juga tidak terutang gitu loh. Kan kalau menyewa kan ada pajak atas sewa kan Betul, mestinya iya, gitu iya. kan ya, dipotong kan ya. Betul. Itu juga dibebaskan. Oh, jadi kalau misalnya nih Bu ya, jangan sampai terjadi sih istilahnya. Kayak sekarang kan untuk yang COVID ini di Kemayoran apartemen itu kan. Ya, Nah, misalnya pemerintah butuh tempat lagi, akhirnya melakukan sewa lah ya, sewa untuk dari dimanfaatkan ya, dalam rangka penanganan COVID itu jadi nggak kena. Iya. Oh, Terus kalau misalnya sewa perusahaan menyumbangkan, sumbangan. ya menyumbangkan. Tapi yang menerima sumbangan ini yang harus jelas. Misalnya kan Badan Nasional Penanggulangan. BNPB. Nggak hanya BNPB loh, yang yang daerah juga. Terus Kemensos, Kementerian Kesehatan, ya kan? Terus atau juga bisa lembaga lain yang ditunjuk, karena kan ada beberapa lembaga-lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani. Itu sumbangan. Iya, sumbangan sumbangannya terkait tadi bisa diperhitungkan sebagai Perhitungkan. Iya ya. Sumbangan udah, kalau punya harta disewakan untuk COVID udah, apalagi Bu yang terkait Terus, COVID, apalagi ya? apalagi ya Bu? Ayo Ibu. Sumbangan udah, Ingat. terus Mas Susu kali yang lupa kali. Minum dulu deh. Minum dulu ya, boleh ya? Minum dulu ya. Minum dulu deh. Apa yo? Apa ya Bu? Karena kan ini kan anget ya Bu. Anget jadi Mas kadang-kadang ya. kadang-kadang Minum dulu suka. makanya biar jenis. Kali di catatan Ibu ada kali. Ada nggak ya? Ada nggak ya? PMK 28. Bukan, itu mah yang paling baru. Itu yang PMK berapa ya? 29 kan ya? 29.
yang baru bulan Juni kemarin gitu loh. Kan kalau dalam rangka penanganan COVID itu kan yang paling banyak diperlukan apa? Alat-alat kesehatan. Nah, itu dia gitu loh. Oh, yang PP 29 kalau nggak salah ya. Oh, PP ini 29. PP 29. Jadi 29 produsen alat kesehatan. Produsen alat kesehatan. Alat kesehatan itu apa? Masker, facial, gitu, baju, ya kan, baju pengaman, baju pelindung ya, baju pelindung, gitu, kayak gitu. Bentuk Ya, realnya kayak apa Bu? Bentuk real untuk maksudnya produk alat kesehatan itu? Dia dapat diberikan fasilitas pengurang apa ya? Pengurang penghasilan itu sebesar 30%. Oh. Kalau bahasa gampangnya diskon ya Bu ya? Diskon. 30%. Jadi itu ya produsen alat kesehatan, Produsen terus alat tadi yang kesehatan. sumbangan tadi. Sumbangan. Sumbangan tapi harus jelas ya tadi ya penerimanya Harus siapa. jelas. Kemudian yang tadi ke orang-orang pribadi yang penugasan di bidang penugasan di Tenaga medis. Oh iya. yang menangani COVID. Jadi tenaga medis tapi yang menangani COVID. Itu harus itu. Ya. Karena bukan tenaga medis semuanya, Semuanya, gitu. betul, Nanti betul. semua bisa ngeklaim kalau kayak Iya. gitu. Kemudian kalau misalnya seseorang punya harta tapi Iya. dimanfaatkan untuk menangani COVID. Yang tadi yang sewa tadi. Iya, betul. Tapi kalau itu sewa biasa tetap ya Bu ya. Iya. Tapi kalau menyewakannya dalam rangka untuk digunakan penanganan COVID, gitu, Iya. itu bisa Iya. berlipat kasih. Nah, menariknya gini Bu ya. Kan kalau tenaga medis itu kita tahu ya Bu ya. Kalau sekarang garda terdepan ya kan Bu, karena kan mereka langsung bersentuhan, istilahnya Bu ya, bersentuhan langsung kan dengan corona itu ya, makanya harus lengkap APD-nya. Nah, untuk yang tenaga medis ini bentuk fasilitasnya itu apakah sama kayak tadi 21 juga? 21 ya. Iya. Jadi istilahnya kan tenaga medis ini kan sama kayak tadi 21, dapat gaji terus Diberikan ini kan ya honor ya. honor. Karena kan tenaga medis itu kan ada mahasiswa juga kan, mahasiswa kedokteran yang betul. apa istilahnya ya, diperbantukan ya itu ya. Relawan kali ya. Relawan, nah betul relawan. Oh, jadi relawan-relawan yang yang mendapat honor. honor gitu. Oh, gitu. Dokter khususnya dokter ya. Ya. Untuk dokter orang Mendapatkan pribadi. imbalan lebih. Nah, kalau dokter orang pribadi gimana, Bu? Kan tadi kalau dokternya bekerja, misalnya dokter bekerja di rumah sakit, penghasilannya ibarat dari pemberi kerja kan dia masuk yang tadi 21 DTP. Kalau dia dokter, taruhlah dia Kalau praktek pribadi kan berarti umum kan ini. umum. Kalau misalnya dia menangani COVID, misalnya misalnya dia perbantukan, Kalau dia diperbantukan, Ya. berarti kan dia di rumah sakit sih, Betul. tidak praktek pribadi, bukan di praktek itu juga pribadi. mendapatkan fasilitas Iya. kurang lebih gitu ya. Iya. Nanti seperti apa ininya, yaitu mungkin lebih jelasnya nanti kan mereka bisa konsul ke KPP. KPP, betul ya Bu. Segera saja manfaatkan fasilitas ini. Kira-kira kita kan udah ngobrol banyak nih tentang, boleh dibilang tentang insentif pajak untuk penanganan COVID ya Bu, kepada wajib pajak lah Bu ya, kepada masyarakat. Ada lagi nggak Bu ya kira-kira yang terlewat nih Bu, kira-kira Apa tuh? apa ya? Tadi waktunya sudah April sampai September. Terus Tanggung jawabannya harus harus. laporan, Iya. ya kan? Jadi Terus ada siapa saja tadi di KRU tertentu tadi bisa dilihat di peraturannya karena banyak banget itu, ya kan? ada hak, ada kewajiban. Betul. Melakukan pelaporannya tadi. Ingin menyampaikan pesan apa nih ke kita semua? Pandemi ini kan belum berakhir ya, meskipun situasi sekarang kan sudah jauh lebih berbeda ya. Dan teman-teman juga semua sudah beraktivitas. Ya. Kalau sekarang kan dibilang new normal. New normal ya, iya benar. New normal itu artinya kita harus membiasakan tadi kebersihan gitu ya, masker ini, face ini, karena kita biar ngomongnya jelas ya. Jarak ya, pasti, Bu. dan kita harus jaga jarak. Gitu. Dan buat tangan nih. Betul gitu. Itu yang menjadi habit kita yang baru.
tetap jaga kesehatan. Itu yang terpenting Itu ya, yang terpaling jaga utama, kesehatan. iya. Kalau kita sehat, kita bisa berpikir, kita bisa bekerja dengan maksimal. Betul. Gitu ya. Dan fasilitas sudah diberikan oleh pemerintah, para wajib pajak segeralah manfaatkan Betul. ini karena waktunya Sedikit lagi, sebentar lagi. Nah, selesai itu nanti. Selesai. Ya. Mudah-mudahan gitu dengan adanya fasilitas ini wajib pajak masih bisa berkegiatan, ekonomi masih bisa menggeliat dan masih bisa berkontribusi di tengah pandemi ini supaya negeri kita tercipta tetap sehat secara ekonomi. Amin. Gitu. Dan semoga apa yang kita harapkan, pandemi segera berakhir, ekonomi pulih. Tadi sehat, kita harus sehat, imun harus sehat. Kalau imun sehat, imun kuat, pajak apa Bu? Pajak kuat. Indonesia maju. Maju gimana Bu? Kok bau wangi apaan sih? Bu Emma suka rujak kan? Suka. Saya udah tahu. Boleh nggak nih, Mas? Oh, pastinya. Wanginya menggoda. Ayo Bu. Coba Ini ya. Rujaknya rujak kuah loh Bu, enak. Ini kuah apa kira-kira? Kok wangi banget sih? Oh iya, saya langsung. Kue nih ya. Kebayang nih. Udah boleh sebentar. Enak ya. Segar. Gimana Bu? KBB? Makin banyak. Sekarang udah mulai berkurang tuh. Bulan lalu puncaknya. Puncaknya ya. Tuh. Tapi mungkin kalau efek ini lebih efektif Bu. Karena kalau kami, karena ada batasan jatuh tempo, mau WFH, mau enggak, tetap aja harus bekerja seperti biasa. Justru waktu WFH kita harus lebih ini, ibaratnya harus lebih intens gitu. Karena kan komunikasi bisanya email kalau mau review segala macam.